Hai, selamat datang di channel gua. Di video kali ini gue bakalan lanjut bahas tentang light novel dan Maci volume ke-11. Video ini bakalan jadi part ketiga atau part terakhir untuk pembahasan light novel volume ke-11. Jadi untuk kalian yang belum dengerin video gue sebelumnya, kalian bisa dengerin tuh dulu baru lanjut ke video ini. Dan juga video ini bakalan jadi spoiler untuk kalian yang belum nonton anime dan Maci. Oke, video dimulai dari bab 5, Jiwa Ultra. Di wilayah barat yang telah dilewati Xenos, Theone dan Tiona sedang memeriksa area itu untuk mencari monster. Sementara Tione mengeluh bahwa mereka tidak menemukan monster, Tiona menemukan dua petualang tak sadar yang ditinggalkan oleh Xenos dan mencoba bertanya kepada mereka tentang Xenos. Namun, kemudian alarm berbunyi. Dan itu pun mendorong Tione dan Tiona untuk menuju ke lokasi. Xenos dapat melewati Loki Familia dengan mulus karena bantuan Welf dan Mikoto. Mereka masing-masing memegang pedang elemen es di bawah kerudung terbalik yang mereka gunakan untuk membekukan anggota Loki Familia. Sayangnya, Tiona dan Tione mampu mengejar mereka dari belakang dan memaksa Welf dan Mikoto untuk menggunakan pedang sihir mereka untuk menghentikan Tione dan Tiona. Tetapi, yang membuat Welf dan Mikoto ngeri pada waktu itu adalah saudara perempuan itu dengan mudah menembus es mereka. Memerintahkan Xenos untuk terus maju, Welf dan Mikoto tetap tinggal untuk melawan Loki Familia. Dan mereka berhasil meledakkan para anggota Loki Familia dengan pedang sihir elemen angin Mikoto. Meskipun Welf dan Mikoto berhasil menyingkirkan mereka untuk saat ini, Welf dan Mikoto kemudian diserang dari depan oleh Gareth yang berusaha untuk mengalahkan Veils. Keduanya mencoba menggunakan pedang sihir es pada mereka. Namun hal itu tidak berpengaruh atau tidak berguna, dan saat Dwarf melanjutkan amukannya menggunakan kekuatan kasar, Veils menggunakan item sihirnya, yaitu Black Mist yang menutupi area itu dengan kabut hitam. Pada saat Tsubaki tiba dalam pertempuran itu dengan membawa seluruh pedang sihirnya sendiri untuk membantu Welf dan yang lainnya, dia segera menyuruh untuk mengeluarkan semua yang dia miliki untuk melindungi Xenos. Tergerak oleh kata-katanya, Welf kemudian menggunakan pedang sihir esnya yang lebih kuat untuk memaksa Gareth bertahan dari serangan itu. Memerintahkan yang lain untuk melanjutkan perjalanan tanpanya. Saat yang lain pindah, Wayne terpisah dari kelompok lainnya. Sebuah fakta yang dia sadari tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena para petualang Loki Familia sedang mengejarnya. Lebih buruk lagi, dia bertemu Tiona, membuatnya berubah arah. Tiba-tiba, roh muncul di depannya dan bangunan di sebelah Half-Elf mulai runtuh. Dia takut orang-orang akan menolak lagi bahwa jika dia menyelamatkan Half-Elf, namun dia tetap menyelamatkan Half-Elf menggunakan tubuhnya, lalu melanjutkan secepat yang dia bisa untuk lari. Melihat hal ini, Tione memerintahkan anggota Loki Familia lainnya untuk merawat Half-Elf, sambil terus maju untuk mengejar para Xenos. Setelah Rox berkumpul kembali dengan yang lain, Rox menyatakan bahwa Bell tidak salah dalam melakukan apa yang dia lakukan saat ini. Karena Half-Elf telah menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Dengan mudah memojokkan Wayne di sebuah gang, Tiona nyaris membunuhnya. Tetapi kemudian berhenti dan membiarkan Wayne melarikan diri karena dia juga menyadari bahwa Wayne telah menyelamatkan Rox. Begitu dia pergi, Tiona bertanya-tanya, apakah Bell merasakan hal yang sama dengan dia? Tiona kesal kepada Tiona karena melepaskan monster itu. Namun dia mengerti kenapa dia melakukannya, karena dia merasakan hal yang sama. Menyadari bahwa Wayne semakin menjauh dari grup, Haruhime kemudian memutuskan untuk membantunya sendiri. Mendorong Bell untuk menanyakan lokasinya kepada Hestia. Begitu mereka berkumpul kembali,
Bell menyuruh Haruhime menggunakan skillnya, yaitu Ujite no Kazuki padanya, lalu membawanya bersamanya jika dia membutuhkan bantuan. Meskipun mereka berhasil menemukan Wine, mereka ditemukan oleh Beth yang lewat. Meskipun mereka berhasil bersembunyi di balik selubung terbaliknya, tetapi itu terbukti tidak ada gunanya karena Beth merasakan di mana mereka bersembunyi. Yang mengejutkan mereka, Haruhime pindah dari bawah jubah untuk berdiri di antara mereka dan Beth untuk melindungi Zenos dan juga Bell. Dan secara tidak langsung menyuruh Bell dan yang lainnya untuk lari. Beth berulang kali memerintahkan Haruhime untuk pergi, namun dia menolaknya. Membuat Beth menyadari keberanian dan tekad Haruhime dan kemudian mengakuinya sebagai lawan. Beth bahkan mengizinkannya untuk menyelesaikan casting Uchide no Kazuki yang digunakan pada Aisa yang baru tiba sebagai tanda hormat. Meskipun pada akhirnya Aisa dikalahkan oleh Beth. Sementara Haruhime tetap tinggal untuk berurusan dengan Beth, Bell dan Wine menuju ke selatan. Namun harapan mereka pupus ketika mereka dihentikan oleh Ais yang mengatakan kepada mereka bahwa keputusan yang sebelumnya tidak akan berubah bahkan jika dia tahu bahwa Zenos memiliki kecerdasan dan keduanya mulai untuk bertarung. Bell segera menyuruh Wine untuk lari. Namun hal yang mengejutkan Bell adalah Ice melompatinya begitu saja untuk menyusul Wine. Bell merasa kecewa karena Ice tidak melihatnya sebagai lawan sama sekali. Menyadari bahwa Bell tidak akan datang tepat waktu untuk menghentikan Ice, dia menggunakan Firebolt sebagai gantinya dan berhasil menghentikan Ice untuk mengejar Wine yang telah menghilang ke dalam gedung yang runtuh. Bell mencoba untuk berunding dengan Ice sekali lagi, namun dia hanya mengatakan kepada Bell bahwa mereka tidak memiliki apa-apa untuk didiskusikan. Ice kemudian meninggalkan Bell untuk mengejar Wayne lagi, dan Bell menggunakan informasi dari Hestia untuk menemukan Wayne terlebih dahulu. Kemudian bertatap muka untuk ketiga kalinya, Ice mengatakan bahwa dia tidak ingin melawan Bell, namun Bell tetap menolak untuk mendengarkannya. Untungnya, di gang tersebut, tempat mereka saat ini bertemu, pedang terlalu kecil untuk Ice gunakan dengan benar, membiarkan Bell bertarung sepenuhnya dengan pisaunya. Segera setelah Ice terkena serangannya, dia mencatat bahwa Bell telah bertumbuh lebih kuat dan membawanya untuk lebih serius dalam pertempuran mereka, yang pada akhirnya dengan mudah Ice meninggalkan Bell dan melanjutkan pencariannya. Meskipun demikian, Bell mengenali daerah tempat itu dia berada saat ini karena dia pernah melalui saat berlari dari Silverback. Bell berhasil membiarkan Wine melarikan diri melalui lorong tersembunyi. Dan saat Bell dan Ice mulai bertarung di pintu masuk, Ice akhirnya memutuskan untuk mendengarkan apa yang Bell katakan setelah dia berhasil meninggalkan bekas luka di pelindung dadanya. Dan Bell mengambil kesempatan ini untuk mengatakan padanya bahwa ia ingin menyelamatkan Wine karena dia berbeda dari yang lain. Akhirnya Bell juga menyatakan bahwa dia menginginkan dunia di mana Wine dan yang lainnya dapat hidup bahagia. Pada saat itu, Ice menolak untuk berbicara dengan Bell lagi, menyatakan bahwa percakapan mereka telah selesai. Bell masih menolak untuk membiarkan Ice lewat, menyebabkan Ice mengancam akan benar-benar memotong Bell. Namun Bell masih menolak untuk memberi jalan. Dan tiba-tiba, Wine muncul dan berdiri di antara mereka berdua. Wine memintanya untuk tidak menyakiti Bell. Dan setelah melihatnya berbicara, tekad Ice mulai goyah untuk pertama kalinya dan membuatnya mengumpulkan tekadnya lagi. Menyatakan bahwa kuku dan sayap dan air mata Volver akan melukai, menakuti, dan membunuh orang. Menanggapi hal ini, Wayne secara sukarela memutilasi dirinya sendiri, mematahkan kukunya, merobek sayapnya, dan meminta Bell untuk membunuhnya dengan benar setelah dia melepaskan batu di dahinya. Namun, sebelum dia melakukannya, Wayne memberitahu Ice tentang pertemuannya dengan Bell, menyebutkan bahwa dia sendirian sampai Bell datang membantunya. Dengan melihat tindakan
Wayne tersebut dan mendengarkan ceritanya, tekad Ais benar-benar hancur, mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak bisa melawan mereka lagi, karena dia mulai percaya bahwa mereka tidak salah, dan sementara Ais tidak bisa membantu mereka. Ais hanya memberikan mereka obat mujarab untuk mereka gunakan. Setelah mereka pergi, Beth yang tampaknya telah menonton seluruh adegan bertanya, apakah tidak apa-apa baginya untuk membiarkan mereka pergi, mendorong Ais untuk mengatakan kepadanya bahwa itu benar. Bel kemudian mengatakan kepada Ais bahwa dia akan kembali mendahuluinya, memberinya sebuah sebutan terima kasih, namun membuatnya bertanya-tanya, mengapa dia berterima kasih pada awalnya. Saat dia pergi, Bel hanya menyebutkan sesuatu dan menatap langit malam. Menggunakan obat mujarab yang sudah didapatkan untuk menyembuhkan diri mereka sendiri, Bel dan Wayne ditemukan oleh Haruhime, yang juga telah menemukan Xenos yang tersisa, yaitu Arles, Helga, Vir, dan Led. Hestia memberitahu mereka bahwa tidak ada cara bagi mereka untuk mengejar kelompok Vels. Tetapi setelah melihat kunci yang diterima Led dari Asterius, Bel menyadari bahwa ada jalan masuk ke Kronosos melalui tempat dia bertarung dengan Barbarian beberapa saat. Kembali begitu masuk, dia mengingat kata-kata Dix dan menggunakan Firebolt selama 2 menit untuk menghancurkan reruntuhan yang menghalangi pintu masuk. Sebelum mereka pergi, Wayne berjanji kepada Bel bahwa dia tidak akan membuat mereka khawatir. Dan sebagai gantinya, dia berjanji akan membuat tempat di mana orang dan Xenos bisa hidup bersama. Haruhime menyarankan agar mereka berjanji yang mereka lakukan, dan saat mereka pergi, Bel kemudian bersumpah untuk menjadi lebih kuat dan untuk memenuhi janjinya. Berpindah di markas operasi Loki Familia, Finn sibuk merenungkan kesalahannya, menyalahkan dirinya sendiri karena meremehkan kekuatan Hestia Familia. Tetap saja, dia tidak mengerti mengapa monster itu menuju ke lokasi yang ditentukan. Karena Loki Familia sudah mencari tempat itu dan tidak menemukan pintu masuk ke Kronosos. Di sisi lain, Hestia Familia dan para Xenos merasa lega bahwa mereka telah kembali dengan selamat. Hestia kemudian secara tidak sengaja menjatuhkan jurnal Daedalus ke dalam genangan air hujan, hanya untuk memastikan bahwa jurnal itu palsu atau asli. Namun ternyata jurnal itu palsu melihat karena tidak mengalami kerusakan. Sekitar di waktu yang sama, di area bawah tanah dekat pintu masuk Kronosos, Vel dan Xenos sangat gembira mengetahui bahwa Wayne dan Xenos lainnya yang selamat dan berhasil kembali. Mereka menyatakan kemenangan mereka, namun mereka berbelok di sudut terakhir yang ditentukan dalam jurnal, dan ternyata hanya berhadapan langsung dengan dinding. Dan pada saat itu, Hermes menampakkan dirinya yang menunjukkan bahwa meskipun jurnal Daedalus memang ada, yang asli kemungkinan besar masih ada di penjara bawah tanah dengan mayat Dix. Dan Dewa Hermes kemudian memberikan tawaran kepada para Xenos. Karena tidak punya pilihan lain, kelompok Vels kemudian menerima tawarannya yang membuat beberapa Xenos mengamuk untuk membiarkan Bel menebus dirinya sendiri. Cross, Crimson Eagle, Iguez, dan Deadly Hornet setuju untuk pergi dan mulai mengamuk di tempat terbuka di jalan utama. Bab 5 pun berakhir. Dan kita akan berlanjut ke bab 6, yaitu penipuan dewa. Menyadari bahwa jurnal itu palsu, Hestia dengan cepat memberitahu Bel dan Haruhime yang paling dekat, memerintahkan Haruhime untuk membawa yang lain kembali. Lalu memperbarui status Bel saat dia melakukannya. Dewi Hestia kemudian mengungkapkan keterkejutannya bahwa pertemuan Bel di statusnya sangat pesat. Kemudian Bel pergi tepat ketika yang lain dan Xenos mengungkapkan kengerian mereka di tempat kejadian, yaitu di tempat umum. Saat tiba, Bel langsung memulai bertarung dengan Gross yang berusaha menyerang Aina. Hermes telah memberikan permata ungu sebelumnya untuk Aina yang dibuat oleh Asvi. Ternyata permata itu memungkinkan dia untuk mengidentifikasi orang yang memiliki gelang dengan permata ungu, yang kebetulan adalah Aina sekarang yang memegangnya.
dan memaksa mereka untuk bertarung. Melihat Xenos memulai amukan mereka di tempat terbuka, Finn merasakan ibu jari menggelitik, membuatnya mengingat kata-kata Loki kepadanya sebelumnya. Dia mempengaruhi keputusannya, menyebabkan dia meninggalkan Roll untuk menggantikan tempatnya di markas, sementara dia pergi keluar untuk melihat-lihat sendiri. Pindah ke tempat tinggi, di mana mereka bisa melihat amukan Xenos dengan jelas. Asfi mengungkapkan rasa jijiknya pada Dewa Hermes, menunjukkan bahwa tidak perlu melibatkan warga dalam rencana tersebut. Namun, Hermes menyebutkan bahwa penurunan reputasi Bel dimulai dengan warga. Jadi dia perlu melibatkan warga untuk itu sendiri lagi. Mengetahui bahwa Asfi juga tidak peduli terhadap Xenos juga, Asfi tidak menjawab dan hanya memberitahu bahwa dia akan pindah ke posisinya. Begitu dia pergi, Hermes mulai mengungkapkan niat sebenarnya. Percaya bahwa hidup dengan monster tidak mungkin dan menyebutkan bahwa tidak ada yang menginginkan pahlawan yang sesat. Mengalihkan perhatiannya ke pertempuran, Hermes kemudian melanjutkan berbicara, menambahkan bahwa meskipun menyakitkan untuk membunuh Xenos, dia akan mengatasinya dengan cepat. Jika tidak, Aina akan mati. Bel dan para Xenos keduanya bertarung sampai kelompok Loki yang dipimpin oleh Finn tiba, menyebabkan Gross khawatir karena Bel harus menjadi orang yang membunuh mereka dan menggunakan serangan terbang terhadapnya. Bel mengingat kakeknya yang mengatakan padanya untuk tidak membiarkan orang lain memutuskan untuknya. Karena itu adalah ceritanya sendiri. Menyarungkan pisaunya dan mengeluarkan tangannya ke arah Gross, yang dengan cepat menghentikan serangannya di tengah jalan. Melihat ini, Asfi mulai meluncurkan item sihir ke arah Gross yang akan membuatnya lepas kendali. Tetapi sebelum dia bisa, Asterius tiba-tiba datang setelah dibimbing ke sana oleh Ottar. Chapter 6 pun berakhir. Kita beralih ke chapter 7. Kembalinya pahlawan. Mengenali Bel, dia mengirim Bel terbang melalui beberapa bangunan untuk memisahkannya dari yang lain. Lalu dengan sopan menanyakan namanya, menceritakan mimpinya untuk melakukan pertandingan ulang dengan saingan terbesarnya. Saat keduanya bertarung, Asterius menendang kembali ke lapangan lagi. Bel di sana terpental oleh tendangan oleh Asterius, dan semua orang di sekitar mereka menyaksikan pertempuran mereka dan mulai bersorak. Didorong oleh sorakan Mort, Rie, Vina, dan Rox, Loki Familia mencoba untuk campur tangan. Namun, eksekutif Freya Familia memblokir mereka, yang kemudian memblokir orang lain juga. Akhirnya, Bel memindahkan lokasi pertempuran mereka ke Central Park di depan Babel untuk mencegah warga terjebak dalam pertarungan yang terjadi antara Bel dan Asterius. Dan setelah beberapa saat, kalah dalam pertandingan terakhir melawan Asterius saat tebasan Argonaut 20 detiknya berhasil ditembus dengan kekuatan Minotaurs. Merayakan kemenangannya, Asterius membawa Bel bersamanya saat dia menghantam Babel lagi langsung ke lantai 1. Di tengah pertarungan yang dianggap hampir seimbang itu, kemudian Asterius lalu mengatakan kepada Bel bahwa mereka akan memutuskan hasilnya lain kali, meninggalkan Bel sendirian di atas tumpukan puing. Dan saat itu Bel kemudian merenungkan kekalahannya. Bel memutuskan untuk tumbuh lebih kuat untuk memenuhi janjinya dan untuk melindungi orang. Tetapi untuk saat ini dia memutuskan untuk menangis. Aina yang mengejarnya mengerti air mata yang diteteskan Bel dan tinggal bersamanya sampai bantuan datang. Merasakan sesuatu tumbuh di dalam Bel. Dan chapter 7 pun berakhir. Dan di volume ini akan diakhiri dengan epilog yang berjudul Itulah Mengapa Saya Berlari Lagi. Dan kemudian beberapa hari setelah pertempuran antara Bel dan Asterius, Files mengunjungi Xenos di tempat persembunyian mereka untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Dengan Asterius pergi berlatih segera setelah luka dengan lengannya benar-benar sembuh. Sekitar waktu yang sama, Hermes melaporkan Bel kepada Auronus.
dan setuju untuk tetap bekerja untuk Auronus selama dia tidak melibatkan Bel dengan masalah Xenos. Menambahkan bahwa mereka mungkin akan berbenturan di masa depan juga. Auronus menyetujui kondisinya, menyatakan bahwa sejak Zeus dan Hera pergi, ia tidak memiliki banyak orang yang dapat dia gunakan. Begitu Hermes pergi, Veles kembali, dan Auronus memberitahunya bahwa sementara dia tidak bisa memaksakan dirinya untuk memaafkan Hermes, dia akan mempertaruhkan segalanya pada Bel seperti dia. Pada saat yang sama, semua anggota Hestia Familia kecuali Bel berkumpul di rumah mereka, merenungkan setelah kejadian tersebut yang membuat reputasi Bel kembali normal. Meskipun ada bekas-bekas pembobolan dan beberapa penggeledahan di rumah mereka dan tetapi tidak ada barang-barang penting yang hilang. Uang mereka aman dan kondisi di rumah mereka terlihat seperti seolah-olah ada familia yang kuat telah mengelola dan menjaga tempat itu ketika mereka pergi. Bel sendiri saat ini berada di dinding tempat dia berlatih dengan Ais, dengan gadis itu sendiri yang tiba-tiba datang di saat matahari terbit, menyatakan bahwa Ais pikir dia akan menemukan Bel di sana. Ais kemudian membicarakan tentang pelatihan Bel, dan Ais setuju untuk melatih Bel lagi. Tetapi karena dia memiliki hal yang harus dilakukan, dia tidak tahu kapan mereka benar-benar bisa memulai latihannya. Namun demikian, Bel mengatakan kepada Ais bahwa dia tidak keberatan. Saat Ais pergi, Bel tidak melihat kepergian Ais. Malah dia mengarahkan pandangannya ke menara dan penjara bawah tanah di bawahnya. Memutuskan untuk tumbuh lebih kuat lagi, dan Bel pun berbalik dan mulai berlari lagi. Dan cerita di volume 11 selesai. Oke, demikian pembahasan dari Like Novel dan Maci volume ke-11, dan ini merupakan part terakhir dari volume ini. Dan jika kalian suka dalam pembahasan ini, klik tombol like, dan untuk mensupport kalian silakan subscribe. Dan untuk yang mendengarkan sampai akhir, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.